Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, pendidikan anak usia dini adalah modal dasar bagi pendidikan-pendidikan berikutnya. Oleh karena itu, bagaimana mengemas sebuah program pendidikan yang inovatif adalah menjadi salah satu syaratnya. Saat ini saya berada di TK Islam Terpadu Hidayatul Ummah, Magetan, di mana mengembangkan proses pembelajaran pendidikan pada anak usia terpadu dengan program-program inovatif. Untuk mengetahui lebih dalam, ayo kita ikuti Rapendik. Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Hidayatul Ummah berada di pedesaan jauh dari keramaian kota, dengan letak geografis 25 km dari pusat Kabupaten Magetan dan 10 km dari pusat kota kecamatan, tepatnya di Desa Pojok, Kecamatan Kawedanan. Meskipun terletak di daerah pedesaan, tidak menyurutkan tekad untuk mengukir prestasi dalam upaya membantu menciptakan generasi bangsa yang tercinta ini. TK Islam Hidayatul Ummah merupakan lembaga mandiri yang tidak terlalu mengharap kucuran dana dari pemerintah, dan juga merupakan lembaga yang bebas biaya, karena para peserta didik terdiri dari golongan kaum duafa dan anak yatim. Maka dari itu, supaya lembaga tetap eksis dalam menjalankan program, TK Islam Hidayatul Ummah melakukan kreasi dan inovasi-inovasi. Keberhasilan pembelajaran pada anak TK tidak terlepas dari peran guru pembina. Bersama saya Ibu Dwi Handayani selaku guru pembina di TK Hidayatul Ummah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik. Bu, pembelajaran inovatif. Makanan apa itu, Bu? Pembelajaran apa itu, Bu? Ya, itu inovatif itu bagi kami adalah yang suatu pembelajaran yang nanti akan kami olah dan kami berikan pada anak-anak melalui pembelajaran di dalam kelas, dan anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan tanpa ada Perasaan tertekan, perasaan takut. Ya, di sini anak kami masukkan ke dalam sentra-sentra yang ada di sini, jadi anak bisa belajar dengan leluasa dan menyenangkan gitu. Jadi inovatifnya memberikan keleluasaan anak untuk belajar secara menyenangkan. Nah, metode dan penerapan pembelajaran inovatif itu sendiri seperti apa diterapkan di sekolah ini? Baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Ya, kalau di dalam kelas anak-anak diajak moving, dan di sini saya sebagai pendidik memberikan berbagai mainan. Di sini anak bebas memilih mau mana yang mau dia sesuai dengan keinginannya. keinginan anak, jadi kami tidak memaksakan. Ya, jadi anak bisa memilih mau bermain apa, silakan. Kami sudah menyediakan berbagai macam mainan sesuai dengan tema yang kami siapkan. Jadi dibentuk temanya dalam setiap proses pembelajaran, dan kemudian anak diajak moving class untuk mengeksplorasi kompetensi yang sudah dimiliki. Nah, selama ini dengan model pembelajaran seperti itu, kesulitan atau mungkin kendala apa yang dihadapi Ibu, terutama terhadap anak-anak? Ya, kadang ada anak yang hiperaktif, mungkin kan kurang mau, sudah disarankan untuk memilih belajar ini, tapi anaknya tidak mau. Tapi kami tidak memaksakan. Ya, nanti anak kan punya gimana ya? Inisiatif sendiri, mau belajar yang mana silakan. Jadi selama ini tidak ada kendala yang berarti bagi Ibu untuk menghadapi anak-anak tadi. Nah, Bu, kemudian dari sini tentu input, proses, output yang terlihat saja dari proses pembelajaran inovatif ini, apa perubahan perilaku, perubahan pengetahuan dari anak? Ya, anak semakin tahu ya Pak, membangun karakter mungkin ya Pak. Dari inovasi di sini anak bisa merubah sikap yang dulunya mungkin gitu, lama-lamaan anak bisa merubah sikapnya menjadi lebih baik lagi. Jadi dengan pembelajaran inovatif ini ada perubahan yang signifikan dari perilaku anak. Nah, Bu, kemudian harapan Ibu ke depan apa ini, Bu? Ya, saya inginnya harapan kami ke depan pemerintah semakin memperhatikan nasib
kami, mungkin kami kan di swasta, apalagi di pelosok desa ya Pak ya, yang memperhatikan nasib dirinya dan anak didiknya gitu saja. Sehingga mereka bisa tumbuh dengan Iya, optimal. iya. Terima kasih Bu, mudah-mudahan sukses. Amin. Nah pemirsa, pembelajaran inovatif pada hakikatnya mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk mendorong anak merubah perilakunya dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa sesuai usia perkembangannya. Pendidikan anak usia dini atau disingkat PAUD adalah salah satu jenjang pendidikan awal bagi anak sebelum melangkah pada pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang ditujukan pada generasi muda usia 1 sampai dengan 6 tahun yang bertujuan merangsang penerimaan pendidikan serta membantu perkembangan jasmani dan rohani anak didik. Mental anak pun akan dilatih agar dapat mempunyai kesiapan mental untuk memasuki pendidikan pada tahap yang lebih lanjut, baik itu pendidikan formal, non-formal, ataupun pendidikan informal. Peletakan dasar pendidikan anak usia dini ke arah pertumbuhan dan perkembangan motorik anak usia dini sangatlah penting untuk didahulukan. Salah satunya adalah dengan menerapkan kegiatan berbasis program inovasi yang mengajarkan anak usia dini terjun langsung untuk mengenal lingkungan sekitarnya. Contoh kegiatan program inovasi tersebut adalah program mendirikan bank sampah untuk mengajarkan anak belajar mencintai lingkungan dan kebersihan. Kemudian program pemanfaatan limbah rumah tangga di mana anak usia dini diajarkan membuat kreasi daur ulang sampah menjadi bahan yang bermanfaat. Lalu ditambahkan kegiatan inovasi lainnya seperti budidaya jamur tiram, pembuatan maupun persewaan baju tari, kesenian, bina sekolah sehat, dan penggunaan IT. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, namun juga peran serta orang tua. Saat ini bersama saya Bunda Wati selaku wali murid dari siswa TK Hidayatul Umah. Ibu, ada yang ingin saya tanyakan. Mengapa menyekolahkan putranya di TK ini? Saya menyekolahkan anak saya di sini pertama karena pendidikannya yang bagus, karena di sini juga pendidikannya Islam. Terus saya menginginkan pendidikan secara umum dan agama itu berjalan secara setara. Jadi tidak ada yang terlalu tinggi agamanya, kadang ada yang rendah. Jadi saya menginginkan semuanya berjalan dengan seimbang. Jadi pendidikan pengetahuan dan agamanya dengan agamanya seimbang. Terus apa perubahan atau manfaat apa yang paling Ibu rasakan ketika putranya bersekolah di sini? Tentunya perilaku di rumah dan lain sebagainya. Untuk anak saya lebih untuk agamanya yang jelas lebih agak mau mengaji di rumah itu mau belajar untuk mengajinya, untuk sholatnya juga bagus. Terus kalau untuk ke orang tua juga lebih sopan. Ini tadi putrinya ya Bu? Ya. Berapa tadi? Kelas TKA. Oh TKA. Ya. Nah Bu, perubahan perilaku yang dilihat di rumah tadi? Untuk ngajinya dia lebih sergap seperti itu. Untuk sholatnya juga dia mau kalau mama bundanya sholat ikut seperti itu. Kalau untuk pengetahuannya? Untuk pengetahuan umumnya ya alhamdulillah seimbang dengan agamanya. Nah Bu, harapan Ibu ke depan apa? Ini harapan saya semoga anak saya setelah sekolah di sini untuk selanjutnya lebih agamanya maupun umumnya berjalan dengan setara atau seimbang, jadi tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Karena nanti agama itu sangat penting sekali untuk masa depan. Terima kasih Bu, mudah-mudahan cita-citanya terwujud. Alhamdulillah. Nah pemirsa, perimbangan antara pengetahuan dan agama adalah bekal yang sangat dibutuhkan buat menatap masa depan yang lebih baik. Sebagaimana sekolah maupun lembaga pada umumnya, visi dari TK Islam Terpadu Hidayatul Umah adalah menyiapkan generasi yang potensi, berprestasi, mandiri, sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, yang berpegang teguh pada syariat Islam. Sedangkan misinya adalah memberi pengasuhan dan pemantauan tumbuh kembang anak sesuai dengan pertumbuhan anak,
mewujudkan pembelajaran yang efektif, menciptakan keseimbangan antara kemampuan intelektual atau IQ, kematangan emosional atau EQ, dan peningkatan mutu iman dan takwa atau SQ, serta menerapkan PAIKEM, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pemirsa, sebuah desain pembelajaran untuk anak usia dini tidak terlepas dari peran kepala sekolahnya atau kepala TK-nya. Saat ini saya bersama Bunda Yuni selaku Kepala TK Islam Terpadu Hidayatul Ummah Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar? Ibu, ini ada yang menarik, pembelajaran inovatif. Why? Mengapa itu dulu menjadi latar belakang untuk model pembelajaran di TK ini? Dasar kenapa lembaga kami menggunakan pembelajaran inovatif, karena alasan kami pertama untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan kami, sehingga mutu pendidikan kami di sekolah tidak monoton, tentunya bervariasi dan tidak membosankan untuk anak-anak usia dini di lembaga kami. Alasan yang kedua yaitu kenapa inovatif ini kita lakukan, yaitu untuk meningkatkan kreativitas para pendidik agar para pendidik itu akan mampu menggunakan media-media pembelajaran khususnya di pendidikan anak usia dini. Dan tentunya di inovasi ini kita bisa memanfaatkan limbah alam yang ada di lingkungan sekolah ini. Nah, jadi dengan program inovatif itu tentu kan membutuhkan kesiapan sumber daya manusianya, dalam hal ini pendidik. Nah, bagaimana Ibu mengupgrade mereka supaya bisa ikut dengan program pola perkembangan inovatif tadi, pembelajaran inovatif? Begini, untuk ibu guru yang para pendidiknya itu Bapak, jadi kami pertama mengikutkan beliau untuk diklat, seminar itu untuk membekali mereka, kemudian untuk pembelajaran ini dimasukkan ke dalam program pembelajaran setiap harinya. Jadi anak-anak sekolahan kami menggunakan model pembelajaran sentra, di mana nantinya anak-anak itu secara langsung bisa bermain langsung di dalam sentra itu. Nah, di situ jadi implementasinya dengan inovasi tadi diterapkan dalam implementasi program pembelajarannya. Kemudian itu dimasukkan ke dalam sebuah tema. Ya, di situ nanti anak-anak bisa begitu penjelasan dari gurunya, anak-anak bisa menerapkan. Jadi diharapkan curiosity mereka, rasa ingin tahu mereka, eksplorasi mereka bisa terakomodasi dengan baik. Nah, bagaimana Ibu menerapkan ini dalam bentuk sistem, kemudian metode pembelajaran dan sebagainya? Penerapannya bagaimana ini Ibu ke dalam anak-anak? Kepada anak-anak maksud saya. Langsung kita libatkan langsung anak-anak dalam bentuk pembelajaran setiap harinya. Kemudian untuk yang seperti contohnya hal-hal yang inovasi-inovasi yang lainnya itu kami beri jadwal. Jadi karena siswa kami banyak Bapak, jadi kan tidak semuanya bisa masuk ke ruangan itu. Jadi kita moving, kita gilir sesuai dengan. Jadi program moving class juga. Moving class. Nah Bu, inovasi dalam hal apa saja yang sudah dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran? Salah satunya di bank sampah Bapak. Bank sampah. Bank sampah itu kan tiap hari Sabtu diadakan bank sampah, itu melibatkan anak-anak didik kami, kemudian wali kelas, wali murid dan masyarakat sekitarnya. Kemudian pemanfaatan bahan limbah yang dari bank sampah itu kan sudah dipilah-pilah, mana yang jadi recycle, reuse dan reduce itu bisa dipilah-pilah untuk anak-anak yang bisa dimanfaatkan kembali, daur ulang, atau yang tidak bisa. Kemudian untuk inovasi yang lainnya. Sebentar, itu hasil produknya apa Bu dari bank sampah? Apakah karya kreativitas atau apa hasil karya kreativitas Bapak? Jadi ada tas-tas, ada untuk APE anak-anak pembelajaran setiap hari di kelas, alat peraga pembelajaran yang menarik, kemudian bunga-bunga sesuai dengan pilihan dari anak-anak itu tadi. Jadi hasil pilihan bank sampah tadi, inovasinya adalah dengan kreatif, hasilnya produk-produk yang menarik tadi. Kemudian apalagi Bu yang dikembangkan inovasi tadi?
itu di IT, di pembelajaran. Jadi anak saat ini sudah diajarin IT ya? Sudah. Program apa yang dikembangkan di IT? Itu ada setiap hari ada giliran Ibu. Itu jadi anak-anak kita gilir juga mopping, jadi masuk ke ruang IT kita kenalkan dasarnya dulu aja Bapak. Jadi ya bagaimana sih operasionalisasi komputer dan lain sebagainya supaya mereka sejak kecil melek IT untuk produk hasil yang diharapkan. Ada parenting, kemudian jadi orang tuanya juga mendapatkan parenting tentang bagaimana 1 bulan sekali. Dan kebetulan di sini ada KPK, kajian pencerah kalbu, itu 1 bulan sekali setiap tanggal 15 itu kami menghadirkan wali murid untuk pencerahan, untuk meningkatkan ilmu iman dan takwanya. Jadi biar lebih kuat lagi dalam mendampingi putra-putrinya. Jadi tidak cuma parenting tapi juga ada spiritual quotient yang dikembangkan kepada orang tua agar mereka juga memiliki kemampuan itu. Terus bagaimana respon dari orang tua, mengingat ini kan TK swasta ya dalam tanda kutip, artinya memang mandiri secara pembiayaan. Bagaimana Bu respon dari masyarakat? Responnya baik sekali Bapak. Di sini meskipun kami tidak mengharapkan selalu kucuran dana dari pemerintah, tapi wali murid komite itu perannya luar biasa. Wali murid itu setiap kegiatan apapun kita libatkan. Jadi komite juga, jadi benar-benar kerjasamanya yang harmonis dan mereka merasa bahwa kalau ini untuk kepentingan terbaik siswa, anak-anak saya mereka mau mensupport dengan responsibilitas tinggi gitu. Terus prestasi apa saja yang sudah diraih oleh anak-anak dari TK ini? Khususnya di lembaga, di lembaga itu kami juara UKS, sekolah bersih itu di tahun 2010, kemudian juara PAUD inovatif. Baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kemudian untuk yang terakhir di penghujung tahun 2014 kemarin itu kami juara 1 sebagai PAUD intinya, dari gugus inti dari PAUD kita Citra. Kemudian dari anak-anak, karena sebenarnya kalau anak-anak kan nggak boleh dilombakan Bapak, jadi kami hanya istilahnya melatih mereka untuk belajar berkreasi dan bersaing dalam tanda kutip dengan rekan sebayanya. Nah, jadi Ibu berfokus pada bagaimana memiliki prestasi sebagai lembaga untuk pelayanan optimal dari sebuah pendidikan di usia dini. Nah Bu, di samping prestasi yang sudah diraih, unggulan-unggulan apa saja yang menjadi diferensiasi pelayanan di sekolah ini? Unggulan kami di lembaga ini, kami dalam pembelajaran menggunakan 4 bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa lokal Jawa. Kemudian untuk membuat anak-anak kecerdasan bahasa anak-anak menjadi terlatih sendiri. Kemudian unggulan lagi yang menjadi unggulan kami karena kami itu basicnya di pondok pesantren, jadi kami pengenalan imtak dan impactnya seiring. Pengetahuan, iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh terpisah-pisah, harus menyatu. Bu, tentu sebuah program yang baik tidak terlepas dari peran publikasi. Strategi publikasi apa yang dilakukan TK Hidayatul Umah? Melalui media cetak, kami bekerja sama dengan Magetan Pos kebetulan sama Radar Lawu. Untuk yang kedua kami dalam hal pemberitaan atau memang ada rubrik khusus yang diisi oleh teman-teman atau apa Bu? Kalau ada misalnya prestasi gitu kami akan memberikan mengundang mereka paling tidak memberitakan. Kemudian kalau ada acara-acara event-event apa saja yang ada kaitannya dengan lembaga ini, insya Allah mereka sudah datang. Ada terus yang media elektroniknya di Magetan, di BBC TV Madiun. Kemudian setiap tahun kami mengadakan istilahnya mengundang dari satu kabupaten itu, mungkin ada kegiatan outbound bersama, kemudian makan ikan bersama, begitu Bapak. Jadi itu juga merupakan event yang melibatkan masyarakat untuk paling tidak tahu dengan kegiatan yang ada di sini. Publikasi. Kemudian, bukan hanya biar terkenal, tapi juga bagaimana mengenalkan keunggulan-keunggulan tadi ya. Akhirnya hasil yang didapat apa dari itu? Dari kegiatan publikasi. Alhamdulillah dengan banyaknya acara ataupun kerjasama itu lagi, respon dari masyarakat sekitarnya makin tinggi. Kemudian
siswa kami itu kebetulan yang sekolah dari sini itu tidak hanya di desa sini. Tidak hanya di area coverage, tapi dari luar desa itu. Jadi jauhnya kira-kira berapa kilo dari sekolah yang paling jauh, siswa yang paling jauh dari? Paling jauh berapa? 10 kilo ya, 10 kilo. Lumayan. Ada antar jemputnya. Lumayan jauh sebenarnya. Dan lembaga ini Bapak ada plusnya, ada yatim piatu. Jadi ada program CSR dalam tanda kutip ya, sosialnya untuk mereka. Kemudian untuk bagi mereka yang tidak mampu, kurang mampu, ya, dan kami benar-benar ingin memberikan layanan pendidikan anak usia dini benar-benar sampai ke pelosok, Bapak. Jadi sampai ke pelosok, kami tidak hanya business oriented ya, saja. kami punya jemputan, jadi mereka yang sekiranya belum terlayani di pendidikan anak usia dini, kami memang jemput itu. Jadi mereka yang tidak bisa terlayani secara langsung ke sini, kita jemput, kita jemput, kita ajak ke sini. Luar biasa. Dan dari sini memang ekuitas dari atau nilai citra lembaga ini makin meningkat sepertinya. Tidak hanya prestasi tapi juga di mata masyarakat. Bu, dengan capaian yang sudah luar biasa tadi, kira-kira harapan ke depan tentang TK ini bagaimana, Bu? Harapan kami tentunya kami akan terus berkarya, kami akan terus belajar, tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, yang selalu maju dan maju. Kami ingin lembaga ini tetap eksis dan lebih maju lagi ke depannya. Luar biasa. Terima kasih Bu informasinya, mudah-mudahan makin sukses. Yeah. Nah pemirsa, karya inovatif adalah kata kunci untuk membuat sebuah organisasi bisa bertahan, bersaing, dan menang di masa depan. Hasil dari program inovasi Bank Sampah. Kegiatan Bank Sampah ini melibatkan anak didik, wali murid, dan masyarakat, yang mana dengan adanya Bank Sampah ini mendidik anak supaya cinta lingkungan dengan menjaga kebersihannya. Pemanfaatan limbah rumah tangga. Pemanfaatan limbah ini akan mengajarkan anak usia dini untuk belajar membuat kreasi daur ulang dari limbah rumah tangga. Budidaya jamur tiram. Dengan budidaya jamur tiram juga akan mengenalkan anak usia dini belajar berwirausaha. Kesenian. Kegiatan ini dapat digunakan untuk mengenalkan anak seni dan budaya. Bina Sekolah Sehat. Melalui program Bina Sekolah Sehat, maka kesehatan anak usia dini akan terjaga. Pengenalan IT atau informasi dan teknologi. Kegiatan ini akan mengenalkan anak usia dini untuk belajar memanfaatkan informasi teknologi seperti mengenal perangkat komputer dan perangkat lunaknya. Saat ini saya bersama Bapak Muhammad Supriyanto selaku Ketua Yayasan Hidayatul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ada yang menarik yang ingin kami tanya. Awal mula berdirinya lembaga pendidikan ini? Ini diawali dari keprihatinan kami, Pak. Yang mana di lingkungan kami banyak sekali anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Maka dari itu kami sebagai punya masjid waktu itu, maka kami kumpulkan. Awalnya dunia TPA, karena kita melihat ternyata usia sekolah itu sangat banyak sekali. Akhirnya tahun 2005 kami mendirikan sekolahan TK. Ya, TK Hidayatul Ummah. TK Hidayatul Ummah. Nah, dari keprihatinan terhadap warga kemudian sampai menjadi sekolah ini, tentu ada umur rampi. Nah, kira-kira bagaimana, Pak, hingga sampai tercipta sekolah yang luar biasa seperti ini? Yang jelas karena kita berawal dari prihatin, maka ukur rampe yang paling utama dan pertama adalah prihatin juga. Prihatin juga. Ya, namanya ikhlas. Ikhlas. Ya, dari keikhlasan kami dan kebetulan banyak teman, maka kami koordinasi sama teman-teman. Mana yang peduli dengan pendidikan anak. Ternyata setelah kita ngomong-ngomong sama teman-teman yang awal dari pondok, ya, ternyata respon sangat luar biasa. Sehingga kami menciptakan suatu lembaga yang seperti ini. Dan di sisi lain,
karena pendidikan anak usia dini adalah suatu pendidikan yang sangat penting. Fondasi dasar. Dalam bahasa kerennya ada golden age ya, sesuai dengan ajaran Rasul juga bahwa pendidikan anak usia dini mutlak diperlukan. Maka kami tidak boleh main-main dalam pendidikan anak usia dini. Maka dari itu kami musyawarah sama teman-teman masyarakat, tokoh masyarakat, dan sekaligus kita juga bersama dengan dinas pendidikan. Maka kami seiring dengan bimbingan beliau itu dari dinas pendidikan, kami mendirikan lembaga seperti ini. Dari keprihatinan sampai menjadi TK yang luar biasa, Ya. mencapai prestasi yang luar biasa. Ya. Pak, tanggapan Bapak tentang pembelajaran inovatif di TK ini? Kami justru sangat respon sekali. Karena anak usia dini itu usia anak yang mudah bosan. Maka dengan adanya inovasi yang ada, baik dalam model pembelajaran maupun inovasi dalam sarana prasarana, maka membuat pendidikan ini akan semakin nyaman, akan rasa rekreatif sehingga itu anak betah, sehingga anak itu merasa belajar Seperti tidak belajar. ya. Jadi belajar tanpa merasa diajar. Belajar tanpa merasa Diajar. Mereka sangat antusias. Nah, Pak, harapan Bapak ke depan apa, Pak? Harapan kami lembaga ini bisa diakses lagi. Selain sekarang sudah di TK, harapan kami bisa berkembang jauh. Dan di sisi lain, keberhasilan yang kami peroleh ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak. Semoga keberhasilan kami ini sebagai motivator, Inspirator dan motivator. Lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam bidang pendidikan anak usia ini, supaya dalam melaksanakan pendidikan ini benar-benar bisa selamat, karena ini adalah tonggak penanaman karakter generasi baru. Terima kasih Pak informasinya. Terima kasih. Amin. Salah satu senjata untuk menghadapi perubahan dan perkembangan zaman di masa depan adalah dengan inovasi dan program-program pendidikan berbasis inovasi yang akan membekali anak-anak kita untuk berani menghadapi tantangan tersebut. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu lagi dalam tayangan yang lainnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar kita menjadi pintar dan dengan sekolah kita menjadi manusia yang lebih terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.